Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdanillahil ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kali kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali rezeki dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini hingga detik ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang insya Allah berbarokah ini. Dua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia radio Suara Tebu Ireng FM rahimakumullah. Setiap manusia sudah memiliki takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman ajali. Zaman ajali adalah zaman di mana semua belum diciptakan dan Allah sudah memiliki semacam informasi dan database yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Takdir ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Takdir itu bisa dirubah sesuai dengan usaha dan doa manusia masing-masing. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia itu hanyalah bisa berusaha dan usahanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika di hari akhir, ketika manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Ada sebuah hadis terkait dengan takdir setiap manusia itu sudah tertulis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqu al-masduq. Suatu ketika Rasulullah menceritakan kepada kami dan Rasulullah adalah orang yang jujur, orang yang benar lagi dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya kita semua ini dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibu kita selama 40 hari berwujud nutfah atau mani. Kemudian summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan limisla dzalik, kemudian berupa segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfakhu fihi ar-ruh, kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Yang pertama adalah bikatbi rizkihi, yakni disuruh untuk menulis rezekinya si fulan tadi, wa amalihi, dan amalnya, wa syakiyun au sa'idun, dan apakah dia itu termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Ini keempat hal ini sudah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh tempo sebelum manusia itu dilahirkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wallahilladzi la ilaha illa ghairuh," maka demi zat yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha." Ada seseorang di antara kita yang benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dia dengan jannah atau surga itu tinggal sejengkal atau sehasta. Tapi kemudian dia didahului oleh catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalamnya. Ini artinya ada orang yang sebelum ajal menjemput dia tampak seperti ahli surga, namun sayang seribu sayang, apa boleh dikata, takdir lain mempengaruhi perjalanan akhirnya, sehingga dia pada detik-detik akhir melakukan perbuatan yang tercela sehingga dia masuk ke dalam neraka. Dan Rasulullah melanjutkan, ada pula salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta, namun dia didahului oleh catatan takdir sehingga dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Ini artinya takdir seseorang itu ada yang masih bersifat mu'allaq, yakni digantungkan sesuai dengan usaha, ikhtiar, dan kesungguhan serta doa masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang betul-betul menyadari bahwa kita ini membutuhkan pertolongan Allah, monggo sareng-sareng selalu berdoa kepada Allah siang malam tanpa berputus asa agar Allah memberikan kita husnul khotimah, yakni pungkasan yang betul-betul baik yang diharapkan oleh kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Semoga membawa berkah bagi kita semuanya dan Allah tetap memberikan kesehatan dan rezeki kita semuanya untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan puasa Ramadan. Saya Ahmad Kanzul Fikri dari Pondok Pesantren Al-Aqobah Kuaron, Jombang untuk Radio Suara Tembuireng FM 105,3. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.